Selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas adalah terkait dengan sejumlah pihak yang mengkritisi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM ya, Kang Deddy Mulyadi terkait dengan video viralnya dengan aura cinta seorang gadis ya. Ini usianya sudah nggak lagi 15 tahun ini, sudah hampir 20 tahun karena Aura itu kan lulus SMA-nya tahun lalu dan sekarang sedang mendaftar di UI gitu ya untuk jurusan filsafat yang akan segera tes. Mudah-mudahan lulus ya Aura ya. Sejumlah pihak yang mengkritisi Kang Deddy ini, aku lihat kayak ada indikasi bahwa apakah mereka berpikir gitu ya, apakah aura ini dipakai sama Kang Deddy untuk menaikkan popularitasnya begitu. Karena memang ada sejumlah pihak yang mengkritisi terkait dengan kegiatannya KDM yang selalu dipublikasikan di sosial medianya. Ada dua sudut pandang, ada yang menilai kok ini mirip banget ya langkah politisi seperti zaman dulu gitu, yang belusukan kemana-mana dipublikasikan A, B, C, dan D, tapi ternyata yang menilainya ada yang nggak baik gitu loh. Kalau bagi aku pribadi, yang namanya setiap politisi pasti punya strateginya masing-masing. Aku tidak peduli dengan gaya atau bagaimana cara penyampaiannya, tetapi yang aku kritisi di sini adalah bagi sebagian orang, terutama yang bernama Ibu Retno Listriarti ya, Komisioner KPAI tahun 2017 sampai 2022 yang pemerhati pendidikan. Mohon maaf Ibu, aku ada yang nggak setuju nih. Karena Ibu Retno ini terlepas suka atau tidak dengan keputusan dari Kang Deddy bahwa meniadakan terkait dengan wisuda TK, SD, SMP, SMA, dan juga study tour di lingkungan Jawa Barat, itu urusan ibu ya, tapi ada satu hal yang menurut aku kurang tepat yang ibu katakan bahwa katanya begini, sekarang ini si Aura ini lagi dihujat habis-habisan di sosial media ya, kita nggak bisa mengontrol hal tersebut karena dia kan juga pertama kali viral lewat akun sosial medianya, kemudian membuat narasi mengkritisi tentang kebijakan dari Gubernur Jawa Barat. Kan kalian masih ingat, Aura ini kan pertama kali viral, dia ngebuat video di TikToknya, di depan rumahnya yang lagi digusur, kemudian mengkritisi A, B, C, dan D yang sudah kalian tahu lah di video sebelumnya. Terus kan dibilang begini, kenapa menurut Ibu Retno ini, anak ini kan katanya belum 15 tahun, kenapa dia dipublikasikan, dikritik, harusnya ngobrolnya berdua begitu aja? Menurut aku enggak, karena dia mengkritiknya terbuka sosial media, Kang Deddy juga membalasnya lewat sosial media juga, karena sudah menjadi konsumsi publik, Ibu. Dan satu lagi, usianya itu bukan 15 tahun, tetapi usianya itu sudah sekitar hampir 20 tahun. Sekarang 19 tahunan ya, bentar lagi akan 20 tahun seperti itu. Sama melihat, ini anak, usianya belum 15 tahun ya, ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh. Ya, untuk berpendapat, dilindungi lewat konstitusi RI, dilindungi juga lewat undang-undang perlindungan anak. Nah, yang ketiga adalah, emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi, Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Oke. Mungkin don't judge a book by its cover. Jangan hanya melihat dari covernya aja. Memang betul Aura Cinta ini kan punya baby face ya, cantik lah boleh dibilang dan imut gitu. Jadi kesannya dia kayak masih anak-anak, padahal sudah kategorinya udah bukan lagi ABG, tapi sudah mau, ya masih ABG ya, mau 20 tahun. Cuman kan yang dikatakan bahwa ada relasi kuasa, diapresiasi keberaniannya betul, relasi kuasa yang nggak seimbang. Katanya dia bicaranya itu runut, tapi terus dipotong-potong sama KDM gitu loh. Dan ini kemudian diviralkan. Dia itu dikatakan bahwa seolah-olah katanya nggak punya rumah, tapi sombong, mau wisuda begitu. Kalau dialog ya berdua aja, nggak usah dipublikasikan. Ya, seperti aku bilang tadi, karena memang awalnya sudah viral, dia mengkritisinya lewat akun sosial medianya, ya dibalas juga lewat sosial media. Konstitusi itu melindungi orang untuk mengkritik kebijakan, jadi nggak ada salahnya begitu. Bahkan salah satu poin yang aku tangkap di sini dari Ibu Retno bilang bahwa saya juga termasuk yang cukup setuju katanya bahwa untuk SMA itu perlulah diadakan wisuda. Memang ada aturan-aturan atau catatan yang harus dikontrol. Tapi kalau untuk TK, SD, SMP katanya nggak perlu ada wisuda. Tapi kalau SMA itu
perlulah, nggak masalah begitu. Nah, bagi aku pribadi, ini ada satu hal yang Ibu Retno itu menganggap anak zaman sekarang itu mungkin sama pada saat zaman-zaman kita gitu ya, atau Bu Retno tumbuh dewasa. Kalau zaman dulu Bu, anak 15 tahun, 18 tahun, itu masih lugu-lugu, nggak ngerti gitu, mau ngapa-ngapain, apa-apa tuh nggak paham. Tapi kalau sekarang, anak 15 tahun atau bahkan sudah hampir 20 tahun seperti Aura Cinta, itu sudah ngerti banyak hal. Bahkan Aura Cinta ini juga kan sudah mencari nafkah. Dia juga sudah menjadi bintang iklan, Bu, di kayak iklan pinjol, itu dia ada jejak digitalnya. Dia juga pernah ikutan acara yang kayak mirip-mirip, aku nggak tahu apakah itu Take Me Out Indonesia, yang ajang pencarian jodoh, dia di situ dikatakan usianya 22 tahun. Terus dia juga main sinetron, Bu, sebagai peran figuran dan ada dialognya. Dan masih ada banyak lagi kegiatan-kegiatan dia yang kita bisa lihat di sosial medianya yang sekarang sepertinya sudah mulai dinonaktifkan. Banyak foto-foto yang sudah dihapus, tapi sudah tersebar. Memang nggak bisa dipungkiri, reaksi dari masyarakat lebih banyak menghujat Aura, ya itu juga nggak bisa dikontrol ya teman-teman, karena Aura pada saat berdebat dengan Kang Deddy, yang dia bahas itu adalah hal-hal yang superficial gitu. Kalau ada yang bilang ya wajar lah Anjas, dia kayaknya kosong gitu dalam tanda kutip. Dia ngebahasnya hal-hal yang kita kan juga pengen ada kenangan, keadilan dong buat semua orang suaranya. Beda sama anak-anak zaman sekarang Bu, usia-usia 18, 17, kalau kita lihat di sosial media, banyak yang jago berkritisi, menarasikan sesuatu hal, tapi itu benar. Tapi kan ini common sense ya. Orang itu juga punya common sense. Kalau ada sesuatu hal yang nggak pas, banyak orang itu yang protes. Tapi kalau yang dilakukan oleh Kang Deddy itu sebenarnya adalah salah, aku yakin bakal banyak juga yang mengkritisi. Tapi ada sebagian orang yang mengkritisi, aku lihat sih sepertinya gitu ya, mereka hanya melihat dari sudut pandang kayak mental health. Padahal ini nggak cocok, karena di Indonesia, apalagi Jawa Barat, itu penduduknya sekitar 50 jutaan, provinsi paling padat di Indonesia itu adalah Jawa Barat, teman-teman. Makanya aku rasa untuk melakukan gebrakan-gebrakan, KDM itu nggak boleh melakukan hal-hal yang seperti dulu-dulu begitu. Terus juga dikatakan bahwa kalimat yang udah miskin, sombong, ya menurut aku itu perlu dikatakan buat sejumlah orang yang memang dia nggak sadar hidupnya tuh delusinya itu tinggi banget atau mengawang-awangnya, karena ya mungkin orang tuanya nggak berani ngomong seperti itu, butuh orang luar untuk mengatakan hal yang pahit seperti itu. Pil pahit itu harus diberikan kadang-kadang ya, karena kalau untuk orang-orang yang kesannya terlalu dimanjakan. Ini kalimat udah miskin, belagu, sok kaya apa gitu. Padahal ini bukan itu loh, ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa, tapi dia ingin berpendapat. Dia ingin pendapatnya itu didengar. Dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong. Ya, lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini, yang sederhana aja. Maksud dia gini, wisudanya di sekolah aja, sederhana. Mungkin dia mau bicara begitu. Oke. Aku setuju ya, yang disampaikan oleh Aura lewat videonya Kang Deddy itu valid. Dia menyampaikan apa idenya. Cuman kan Kang Deddy juga menjawab begini, kalau sudah ada wisuda seperti itu, ada banyak hal yang nggak bisa dikontrol. Oke, bilang aja wisuda sederhana, tapi tetap sederhana-sederhananya juga nanti ada sumbangan, fotonya 500.000, make up-nya berapa? 500.000, baju kebayanya berapa? 500.000, belum nanti masa naik motor atau naik beca kan nggak mungkin untuk perjalanannya. Itu nggak bisa dikontrol begitu loh. Ya, kalau memang adalah kalian sudah mampu secara ekonomi, ya silakan. Tetapi kan adalah skala prioritas teman-teman. Jadi yang dilakukan Kang Deddy menurut aku harus kita dukung ya, karena memang ada banyak orang-orang di luar sana yang denial begitu. Jadi ya skala prioritas lah ya, sandang, pangan, papan. Kalau itu aja masih belum terpenuhi, ya ngapain sih kita sibuk-sibuk mikirin yang lain. Ada juga nih anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Dede Chandra Sasmita, juga kesannya ya katanya dia sih mengatakan bahwa setiap masyarakat, orang Indonesia ya, menyampaikan aspirasi itu adalah hak asasi manusia. Ini diatur dalam undang-undang. Oke, kita hargai itu aja. Dan ini adalah aspirasi dari seorang siswa. Terus dikatakan bahwa nggak semua orang itu bisa kuliah. Makanya SMA itu jadi patokan bagi mereka.
kalau memang SMA tersebut tidak mau mengadakan perpisahan, kan ada komite sekolah, bisa disampaikan di situ. Aku rasa nggak bakal ngefek, itu adalah sebuah sistem yang udah mohon maaf ya, pasti tidak akan efektif begitu. Makanya waktu Kang Deddy membuat video balasan terkait dengan isu tersebut, ini menurut aku mudah-mudahan bisa menyadarkan banyak orang yang dilakukan Kang Deddy itu. Aku bukan mendukung dia secara politis ya, karena aku sangat jauh-jauh sebenarnya dari urusan politik. Cuman untuk urusan seperti ini aku rasa harus kita dukung. Harus itu dihapuskan yang namanya wisuda TK, SD, SMP, SMA untuk sekolah-sekolah negeri. Tapi kalau swasta yang mahal, ya monggo-monggo aja karena mereka ekonominya udah beda sama mayoritas orang di Indonesia begitu. Dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Setuju? Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Oke. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut. Oke. Problem remaja hari ini sudah menjadi adalah problem akut. Karena poinnya gini ya, remaja zaman sekarang sama zaman dulu beda banget. Jadi mereka sudah ngerti ada konsekuensi yang bisa melakukan A, B, C, dan D. Jadi mudah-mudahan buat Aura Cinta yang saat ini juga pasti lagi pusing ya karena mendapatkan sorotan sebegitu tajam. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan bisa mentwist ya. Sisi positifnya adalah dia viral. Dia bisa mendapatkan banyak peluang kesempatan di dunia entertainment. Tapi dia harus kuat gitu mentalnya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi dirinya ke depan nanti agar tidak melihat itu secara superficial aja. Apalagi di tengah ekonominya juga bukan ekonomi yang menengah ke atas. Dia termasuk dalam kategori yang menengah ke bawah. Mudah-mudahan Aura Cinta dan keluarganya diberikan kekuatan. Aku juga tidak setuju kalau dia dihabisi dengan kata-kata yang kejam. Tapi menurut aku ya ini bisa menjadi momentum untuk Jawa Barat dan juga se-Indonesia mudah-mudahan. Karena kejadian ini kenapa viral? Karena menjadi kayak fenomena gunung es di Indonesia yang protes terhadap kebijakan-kebijakan wisuda, study tour itu banyak. Karena banyak orang Indonesia tuh yang kategorinya menengah ke bawah dan mereka tuh struggling untuk mencari uang, apalagi untuk urusan seperti itu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.